Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Bevin, ke-10 DMMX, ke-11 Kios, dan terakhir Mina. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 262 terkoreksi 2,62%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Buka ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka kondisi seperti ini dia gagal mempertahankan area resisten yang menjadi support 270. Tapi kalau dilihat buangannya juga besar ya. Candlenya tutupannya di harga terendah, open gap up dan turun. Jadi kondisi seperti ini masih ada peluang, menurut saya bisa ada naik ya. Ini kemungkinan coba dicek ya. Apakah turunannya ini di markdown? Kalau di markdown ya bisa ada pantulan Senin. Oh iya ya, di markdown 4 poin. Jadi kondisi seperti ini 4 poin. Ya bisa jadi dia tutup tetap nantinya di 270 ya, bisa kembali ke atas 270. Ini kelihatan ya, sering dia mau bentuk seperti itu. Polanya nih di tanggal 5 Desember turun dan kemudian rebound lagi. Pokoknya Buka itu support code-nya 250, jangan tutup di bawah itu aja. Kalau nekat beli dari sekarang ya seperti itu trading plan-nya. Targetnya kalau bisa ada tarikan seminggu ke depan, ini tutup aja ya. Ada peluang 300 ya. Minimal Buka kalau ada tarikan di ISG cukup pekat, mungkin 2%-an. Di minggu pertama ini Buka itu bisa sampai 300. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Goto yang ditutup ARB ke harga 91. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semarinya Goto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Goto ini dia gagal menembus resistennya 100 dan membentuk candle bearish engulfing. Apakah turun lagi ke 80? Sepertinya kemungkinan sih bertahan di atas 90 ya, kita lihat aja. Kalau Senin besok dia hijau itu menarik tuh. Apalagi bisa tutup di 94 ke 95 itu bagus. Berarti dia reject dulu candle merah hari Jumat kemarin. Dan ada peluang ke atas. Kalau dilihat nih sih pelan-pelan ada peluang naik ya Goto. Kalau ISG tembus 7000 ya Goto juga akan dorong ya. Minimal Goto bisa di 100 lah. Jadi menarik, tapi kalau dilihat kondisi seperti ini ya dia masih konsolidasi, range-nya itu 80 support kuat dan 100 resistennya. Dia masih tektokan di area itu. Jadi seperti itu untuk Goto. Kalau dilihat dari candle mingguannya volume bagus walaupun nggak tutupannya sempurna, tapi ya kan hijau, rebound kuat, lumayan nih. Kalau dilihat dari candle bulanan, buangannya juga besar bulan Desember, tapi udah 4 bulan koreksi, semestinya ada satu candle hijau bulanannya ya. Tapi ya namanya market bisa aja diguyur terus. Cuman menurut saya Goto ini banyak kepentingan di dalam. Mungkin nggak dia sampai di bawah 70, di bawah 60. Ada kemungkinan tapi kecil. Menurut saya sih tetap dijaga dan ada peluang Goto tetap akan ditarik bergerak di atas 100. Semoga aja seperti itu ya. Jadi kalau di atas 100 berarti ini potensi upside-nya minggu ini ke depannya itu ya minimal 10% kan. Naik ke 100. Ada peluang lah. Kita lihat aja bertahan gak di atas 80. Sepertinya sih bertahan dan mungkin gak sampai 80. Minggu ini dia rebound lagi ke atas. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.530 menguat 1,2%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya SRTG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG selama di bawah 2.600 agak rawan. Kalau mau bagus ya semoga aja nih sinyal pembalikan arah. Dia membentuk candle bullish engulfing lagi. Sebelumnya membentuk candle coba rebound namun gagal ya. Ini konfirmasinya Senin dan Selasa juga ya. Kalau ditarik di atas 2600 dan bertahan itu cukup bagus untuk SRTG. Konfirmasi bisa swing low-nya. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya, biar lebih memastikan di mana sih dia mantul. Dia mantul di golden rasionya 0,618. Dan biasanya kalau sudah mantulnya dari 0,618 itu berat. Kalau naik sampai 2800 mentok dia tuh 2600 dan 2680 ini siap-siap turun lagi atau konsolidasi dulu ngumpulin tenaga baru naik ya, biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya pasang aja strategi sesuai dengan plan Bapak Ibu ya, biasanya seperti itu. Belum pasti juga ya, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau mantulnya di golden rasionya 0,618
ya mentoknya itu 0,2 nih aja di area ya 2700 dan bisa sampai cuman 0,38-nya 2600 ini di area ini, area resistennya. Seperti itu ya biasanya. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1030 menguat 0,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia brokers marinya IMTK ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK sudah mulai konsolidasi di area support, tapi dia konsolidasinya di range pendek, takutnya tiba-tiba ada buangan ya. Dan kalau dilihat ya ini udah sinyal, candle 2 ini sinyal dia mau naik. Tinggal kalau dia turun lagi, jebol lagi 1000 ya udah tinggalin, gagal tuh ya. Nggak boleh lagi dia turun. Kalau mau bagus ya besok lusa langsung ke atas. Jangan sampai tutup di bawah 1000. Berarti yang jagain udah nggak ada. Ini kan beberapa kali dia tutup di bawah 1000. Tutupnya di 995, tarik naik esokannya ini di tanggal 21 Desember dia low-nya di 990, akhirnya tutupannya di 1000. Berarti kan kuat tuh. Kalau sampai turun tutup di bawah itu lemah menurut saya. Apakah mungkin markdown habis itu ditarik hijau? Ya dari 10 kali jebol support tuh paling 3 kali yang mantul. 7 kalinya itu rata-rata turun lebih dalam. Ini kan sudah di area dalam penurunannya, semestinya ya Senin, Selasa tuh bisa jadi ada technical rebound. Kalau dilihat dari candle weekly-nya tuh ada candle doji. Kalau mau bagus ya memang harus hijau minggu ini untuk IMTK. Kalau candle bulanannya memang ada buangan besar 2 bulan. Mungkin markdown disampein dulu, neckline-nya dulu resisten kuat semenjak 2015 dan baru tembus 2020, 5 tahun baru tembus dan dia membuat swing low-nya bisa jadi di area 1000 itu. Jadi ini level psikologis yang semestinya harus dijaga oleh IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya SCMA ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA sudah di area support, dia juga terus membentuk higher row dan volume mulai meningkat. Semestinya juga ada technical rebound minggu ini ya. Kalau ISG ditarik naik tembus 7000 tuh ya saham-saham big cap LQ45 biasanya rebound dan kelihatan juga setelah koreksi 5 minggu dia mulai ada perlawanan walaupun volume belum besar. Ya volume besar mungkin minggu ini. Kalau dia tembus 210 220 dengan volume besar ada peluang konsolidasi dan kalau ternyata dia membentuk pola important and shoulder dulu ya berarti kan harus naik dulu dia sampai 240 biar menyamain shoulder sebelahnya ini, berarti di area 240 250 ini. Nah, baru seperti ini. Mungkin gak jebol ya, kita lihat aja, atau pola cup and handle. Jadi kalau pola cup and handle berarti minggu ini dia harus jebol support dan confirm turun. Seperti itu aja untuk SCMA. Kalau dilihat dari candle bulanan koreksinya volume kecil, cuman ya menutup penuh 2 bulan sebelumnya ya candlenya. Ya kondisi seperti ini neckline semestinya sih sudah selesai nih ya. Ini ada double top turunannya, hitung. Oh masih dalam ya, masih bisa ke 160 ya, janganlah. Pokoknya ingat aja jebol 200 support kuatnya tinggalin aja. SCMA saya ada beli tuh di 208 206 tuh. Berharap ada pantulan minggu ini aja. Jadi saya beli dari kemarin, siapa tahu ditarik naik kan minggu ini ya, siap-siap TP di 220 kah sampai 240. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 123, terkoreksi 2,38%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semarinya WIRG ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG lagi berjuang untuk naik. Lihat broker semarinya seperti apa. Broker KI Cipta Dana Sekuritas underwaternya masih jualan ya, masih buang barang, tapi di area support nih semoga aja dijaga. Cuman ya itu range pendek seperti ini tiba-tiba ada buangan besar. Kuncinya 120 aja untuk WRG. Kalau jebol itu tutup di bawah itu lah ya, nggak usah jebol, tutup di bawah itu tinggalin. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji ekor panjang ya, bisa juga dibilang hammer. Kalau bulanannya volumenya makin besar juga dibuangnya ya. 8 bulan dah koreksi nih. Kalau ada yang beli dari 1100 nggak pakai stop loss nih udah nyangkut dalam nih. 80% ada ya kali. Bahkan 88% ya. Jadi untuk WIRG ya kalau nekat ya ini kan kelihatannya udah konsolidasi selama 2 minggu. Tutup di bawah itu tinggalin, cut loss-nya ya targetkan 5% aja, 4-5%. Target profit 150 itu
terdekat ya kalau dia rebound minggu ini. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 128, terkoreksi 1,53%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya MPPA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA jebol lagi 130 sudah bagus hijau kemarin malah jebol lagi. Dengan kondisi seperti ini untuk MPPA lebih baik wait and see aja dulu ya. Tunggu dia kembali ke atas 130 atau sekalian ya 132, 134 tutup di atas itu baru Bapak Ibu. Kalau mau nekat ya, lebih konfirmasi itu tunggu ada candle hijau. Walaupun memang bisa jadi candle merah lagi seperti itu. Pokoknya kalau dia tutup di atas 135 itu berarti cukup bagus, apalagi volume bagus. Apalagi volume besar. Tinggal lihat aja. Mending kalau kondisi seperti ini kan dia udah jebol support tuh. Supportnya 130. Lihat besok aja kalau kembali ke atas 130 itu baru diperhatikan lagi lihat kondisi bid offer atau chartnya seperti apa. Jadi seperti itu untuk MPPA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya 2 bulan koreksi belum kecil, cuman dia masih di dalam downtrend channelnya ya. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus ya harus hijau Senin besok untuk MPPA atau kembali minimal 130 lah. Tapi kalau mau bagus ya di atas 134 untuk MPPA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 112, terkoreksi 3,44%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya MLPL sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL juga lagi kurang bagus ya. Teknikalnya candle bearish engulfing memang masih di atas support 110. Untuk kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu, kecuali MLPL bisa kembali ke atas 115, 116. Nah itu menarik kalau dia bisa rebound ya. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang ya support kuatnya itu 100. Kalau mau ya semestinya ya, bukannya semestinya lagi, harus. Kalau mau trading di saham seperti ini harus stop loss. Kalau nggak bisa diiris pelan-pelan ke bawah. Kuncinya 110, jangan jebol untuk MLPL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1055 menguat 2,42%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bovin mantul bener ya dari 1000 dan dia sudah sampai 1055. Dengan kondisi seperti ini volume meningkat ya arahnya ke atas. Targetnya masih sama terdekat 1085 itu, setelah itu 1160. Bisa jadi double bottom, masih sama gambaran saya. Dan ternyata dia mempertahankan support kuatnya level psikologis 1000. Ya, kalaupun ada yang beli di harga penutupan hari Jumat atau beli di bawah, kalau beli di 1000, 1010, kalau dia koreksi 2% mending TP dulu. Biarin sisa 2%, sisa 1% mending TP dulu daripada balik BP ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru beli di harga 1050 tuh langsung pertimbangkan stop loss saja kalau dia jebol 1000 itu. Kalau Bapak Ibu stop loss di bawah 1030, 1020 itu nanggung, bisa ada pantulan. Tapi kalau yang punya dari bawah ya sebaiknya TP dulu daripada balik BEP bahkan bisa floating loss. Mending selamatkan 1%, 2%. Seperti itu ya untuk Bovin. Tapi nggak harus sama dengan strategi yang saya ucap ya. Bisa dimodifikasi, diubah, disesuaikan dengan kenyamanan atau profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Banyak cara mencari profit, banyak strategi juga ya, nggak hanya satu di pasar saham. Seperti itu untuk Bovin. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volumenya kurang juga ya, walaupun candlenya hammer bagus ya. Lihat minggu ini jangan sampai turun di bawah 1000. Itu aja kunci Bovin. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup di harga 990, terkoreksi 0,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya di MMX hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di MMX belum di 1000, belum menarik. Kecuali dia udah di atas 1000. Jadi gimana untuk di MMX? Menurut saya mending belinya buy on break ya. Tunggu dia tutup di 1000 Bapak Ibu baru beli. Turun dari 1000 tinggalin aja udah. Berarti udah gagal. Ini kan dia mencoba naik udah hampir 2 minggu nih coba naik gagal. Kalau dia sampai naik dengan volume besar ya berarti sinyal bagus. Itu baru sinyal ya. Tapi kalau dia turun lagi ya udah berarti itu pancingan naik sebentar untuk mungkin biar retail beli atas diguyur lagi ya. Kuncinya kalau dia turun lagi ya stop loss dulu. Paling 3% stop lossnya daripada dibawa turun lebih dalam lama nunggunya rugi waktu. Ya memang mungkin 3 bulan, 6 bulan ataupun 2 hari ke depan bisa naik ya bisa. Cuman ya kita nggak tahu kan. Daripada berharap yang nggak pasti mending stop loss 3%.
cari saham lain yang lebih berpotensi. Kan setiap hari itu ada aja saham yang berpotensi untuk naik. Tapi ada yang likuiditasnya nggak sesuai dengan market ya. Ada yang kecil likuiditasnya, jadi masuknya juga nggak bisa terlalu banyak. Seperti itu. Untuk DMMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kios yang ditutup ARB ke harga 175. Kalau dia transaksi asing, hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, Kios ARB lagi dan sudah jebol level psikologis 225 support kuat. Kalau level psikologis itu 200, kita tarik 200 saja ya. Karena itu perubahan praksi harga dan itu target terdekatnya kalau ada teknikal rebound. Dari harga sekarang dia bisa naik 25 poin, semoga aja. Kalau kelihatan juga buangannya volumenya mulai kecil. Bisa jadi ada teknikal rebound nih Kios besok ya. Tapi ini disclaimer on saham high risk karena dia ini sering ada crossingan kiri kanan, barang masuk kantong kiri keluar kantong kanan, mancing retail, biasanya seperti itu. Crossingan, hati-hati main di Kios nih ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak terlalu bisa melihat market, mending hindari aja. Jadi seperti itu. Tapi menarik nih Kios, bisa jadi ada bangun. Udah berapa hari nih dia ARB? 6 hari ya di ARB terus nih ya. Semoga aja ada pantulan. 4 hari maksudnya di ARB. Jadi seperti itu. Untuk Kios langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mina yang ditutup di harga 80 menguat 3,89%. Tapi ini ada tanda X ya. Berarti lagi dalam pemantauan khusus. Kalau di HOTS Mira itu tandanya X dan itu maksimal. Auto reject atasnya itu arah 10%. Jadi masih dalam pemantauan khusus. Kalau dia transaksi asing net sell tapi tipis. Kalau di box marinya Mina ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mina juga cukup menarik nih. Volume bagus dan ya udah di atas 80 semestinya sih dijaga ya. Tapi kalau dilihat ini resistennya di sekitaran 85 aja pakai ya. Jadi resisten 85, sekarang dia di area support. Kita pakai supportnya 80 sampai hitung ini 75 ini. Kalau dia jebol itu 74 ya tinggalin. Berarti cut loss-nya sekitar 7%. Dengan target ke 85 dan kalau itu tembus semestinya Mina ini menarik. Kayaknya mau ditarik naik, mau dibuka sampai lepas status pemantauan khususnya, jadi arahnya bisa 35%. Menurut saya seperti itu bisa jadi skenarionya oleh market makernya. Kalau ditarik tren dari atas, ini dia sudah mematahkan tren downtrendnya. Tren downtrend semenjak 6 Desember 2022 ya. Ini dipatahkan, dia sempat break, terus ARB 6% habis itu rebound lagi dan mulai konsol tapi terus membentuk higher low dengan volume besar. Kemungkinan tembus nih 85-nya besok untuk Mina. Jadi seperti itu. Untuk Mina cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Traders. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini Bapak Ibu dan teman-teman portofolionya semakin membaik, semakin bisa lebih baik lagi dalam belajar, dalam hal apapun juga ya. Semoga semakin sukses ke depannya dalam investasi ataupun trading saham. Salam cuan.